الله الحمد لله الذي أمرنا الاعتصام بحبل الله متين الصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما وارزقني فهما برحمتك يا أرحم الراحمين لرضي الله ولشفاعة رسول الله ولكل نية الصالحة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربي اغفر لي ولوالدي ولجميع المؤمنين. Bapak Ibu dan teman-teman rahimakumullah, alhamdulillah pagi hari ini kita kembali bisa bersilaturahmi dan ngaji. Anugerah Allah yang sangat luar biasa. Kita syukuri sekaligus kita ikhtiari agar kita bisa terus istiqomah. Bisa terus bersemangat dalam menjalankan perintah-perintah Allah. Termasuk diantaranya adalah ngaji dan silaturahmi. Seperti yang terus kita tekuni setiap pagi. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu dan teman-teman, kita melanjutkan ngaji tadabbur Al-Quran. Kita ngaji surat Luqman. Yang lalu kita belajar ayat ke-6. Sekarang kita belajar ayat ke-7. Sedikit memberi konteks agar kita masih, karena ini nanti ada hubungannya. Masih ingat saat kita ngaji ayat ke-6, kita belajar tentang firman Allah, di mana Allah berfirman mengingatkan bahwa ada sebagian orang yang suka menggunakan kata-kata yang tidak bermanfaat, ngomong nggak jelas, dan itu dipakai untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah. Kalau kita tarik ke belakang lagi, Allah berfirman tentang orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang mendapatkan rahmat dari Allah serta petunjuk dari Allah. Nah, di ayat ke-6 yang kita baca yang lalu, itu adalah antitesis atau kelompok yang berseberangan ya dengan orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa, ada orang yang tidak bertakwa, dan di antara orang yang bertakwa itu mereka melakukan tindakan-tindakan atau ucapan-ucapan yang tidak berguna untuk menyesatkan manusia. Nah, hari ini kita belajari ayat ke-7. Masih berhubungan dengan ayat ke-6. Yaitu orang-orang yang suka, orang-orang yang tidak bertakwa, orang-orang yang suka menyesatkan manusia dengan ucapan-ucapan, dengan perkataan-perkataan yang tidak berdasarkan ilmu. Ya, mereka selain suka menyesatkan manusia, juga dijelaskan di ayat ke-7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza tutla alaihi ayatuna. Dan mereka itu kalau dibacakan kepada mereka ayatuna, ayat-ayat kami. Maksudnya Al-Quran. Ya. Wala mustakbiran.
maka dia akan berpaling dengan menyombongkan diri, bukannya merunduk dan terketuk hatinya, tapi walla mustakbiran, berpaling dan menyombongkan diri. Ka'allam yasma'ha, seolah-olah dia tidak mendengarnya. Kayak merasa hebat, ya, merasa tahu, merasa keren. Kalau dibacakan ayat suci Al-Quran, dia berpaling dengan perasaan sombong dan seolah-olah tidak mendengarnya. Ka'anna fi udhunaihi, seolah-olah di dalam telinga mereka waqra, ada kopoknya itu, kalau orang Jawa bilang kopok. Ada sumbat, ya, ada sumbatan. Kalau ada orang itu ada sumbatannya, kita teriak-teriak, kita manggil-manggil, tetap aja dia nggak dengar. Nah, misalnya hari ini contohnya ada orang pakai earbud, ya, headset yang kecil itu, nyungsep masuk ke dalam telinga. Ya, karena dia pakai earbud, dipanggil-panggil nggak tahu, dia nggak dengar gitu. Hanya berbahaya pakai earbud kalau di jalan, atau naik motor, atau sedang berjalan olahraga di pinggir jalan pakai earbud, bahaya karena nggak mendengar suara di sekelilingnya. Kalau tiba-tiba ada motor, ada kendaraan, eh, itu tidak sadar, tidak tahu. Ya. Nah itu seperti itu tuh. Fi udhunaihi waqra. Di dalam telinganya itu ada sumbatan. Orang-orang yang tidak bertakwa, kalau diingatkan, kalau dikasih tahu, itu mereka itu adanya dua. Nah, itu bisa menjadi ukuran juga, ya. Juga bisa menjadi semacam indikator diri kita. Kalau kita dinasihati orang, bagaimana sikap kita dan perasaan kita? Ya, semakin hijau semakin bagus. Tandanya hijau itu apa? Mendengarkan, menerima dengan lapang, dan bahkan berterima kasih. Karena merasa dirinya salah, dinasihati, dikasih tahu, ya, seneng. Andai saya nggak dinasihati, saya tambah sesat. Andai tidak dinasihati, saya celaka. Saya bisa masuk jurang neraka. Seperti orang yang sedang berjalan di malam hari, tidak ada lampu, tidak ada penerangan, nggak bisa lihat. Di depan ada jurang, lalu ada orang yang mengingatkan, menariknya. Ya, stop, jangan berjalan terus, ada jurang di depan. Bagaimana perasaan kita kalau kita diingatkan dalam suasana seperti itu? Pasti kita senang, ya. Pasti kita berterima kasih. Aduh, makasih ya Pak, sudah diingatkan. Kalau enggak saya bisa bablas ke sana masuk jurang. Ya kan? Terima kasih kita. Nah, itu tanda orang yang bertakwa. Dalam konteks kita diingatkan kalau ada hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang tidak benar. Atau kalau kita lupa meninggalkan kewajiban. Nah, diingatkan seneng, itu tanda orang yang bertakwa. Ya. Bu, maaf, kayaknya hutangnya tahun lalu belum selesai deh, belum dibayarkan. Oh iya Bu, Masya Allah, ya Allah. Lupa. Ya Bu, terima kasih Bu, udah diingatkan. Saya bayar besok ya Bu. Nah, terima kasih ini, orang yang bertakwa ini. Ya,
Bu, maaf, ini sudah hampir maghrib. Sepertinya ibu belum sholat asar tadi ya. Allah karim, ya Allah lupa. Ya ya Bu, terima kasih Bu, terima kasih. Saya mau sholat segera. Masih ada waktu nih, 7 menit. Misalnya begitu. Pak, kayaknya udah lama nggak ngaji, Pak. Yuk, kita ngaji bareng-bareng silaturahmi dengan teman-teman. Insya Allah banyak pahala. Oh ya Allah, iya ya. Maaf, kemarin saya repot kalau pagi. Tapi besok saya mau ngaji. Senang ya diingetin ya. Nah, itu orang yang bertakwa. Sebaliknya orang yang tidak bertakwa, kalau diingatkan, responnya apa? Hanya ada dua. Satu, diam, seolah-olah tidak mendengar, ka'alam yasma'ha, seolah tidak mendengarnya, fi udhunaihi waqra, di dalam telinganya ada sumbatan, lempeng aja, ya, diem aja. Atau bahkan yang lebih ekstrim, marah dia. Tersinggung dia. Bu, ibu belum lahir gue udah ngaji. Malah diingetin malah marah. Pahala kita jauh. Saya itu sedekah banyak. Gak usah nasihatin saya dah. Nah, itu merah. Semakin merah, semakin jauh dari rasa takwa. Semakin hijau, makin baik. Nah itu untuk menilai diri kita sendiri, nggak usah menilai orang lain ya Bu. Seberapa senang kita kalau kita diingatkan saudara kita akan kebaikan-kebaikan, ya. Semakin senang berarti semakin, insya Allah semakin takwa kepada Allah. Sebaliknya kalau kita diam saja, nggak mau mendengarkan, atau malah marah, tersinggung, dendam, ya, berarti semakin jauh dari rasa takwa. Sebagaimana disebutkan dalam ayat ini, fi udhunaihi waqra, dalam telinganya ada sumbatan, bahkan wala mustakbiran, bahkan berpaling dengan sombongnya. Nah, ini untuk mengingatkan diri kita juga. Nah, menghadapi orang-orang yang seperti ini, apa firman Allah? Fabashshirhu, maka berilah kabar gembira. Loh, kok orang seperti ini, orang yang tidak bertakwa, malah dikasih kabar gembira. Orang yang sombong, orang yang nggak mau mendengarkan ayat-ayat Allah, nggak mau mendengarkan peringatan Allah, kok malah dikasih kabar gembira. Tunggu dulu, selesaikan dulu baca Qur'annya, fabashshirhu, maka berilah kabar gembira dia. Bi'adzabin alim, dengan azab yang sangat pedih. Oh, ternyata kabar gembiranya azab yang sangat pedih. Gimana sih kok kabar gembira azab yang sangat pedih? Ini gaya bahasa namanya. Ya, gaya bahasa untuk menyindir. Ya, gaya bahasa untuk menyindir orang-orang yang fi udhunaihi waqra, yang di telinganya ada sumbatan, nggak mau mendengarkan ayat Allah, nggak mau mendengarkan nasihat, yang sombong, yang kalau dikasih tahu malah sombong, nggak mau mendengarkan malah berpaling. Ya, mereka itu akan dikasih kabar gembira oleh Allah dengan azab yang sangat pedih. Ya, ini gaya bahasa apa namanya? Ada itu ironi, gaya bahasa ironi. Kasih aja kabar gembira, tapi kabar gembiranya adalah kabar gembira siksaan yang sangat pedih. Di sisi yang lain, kalau mau dilihat dari sudut pandang yang positif, dikasih kabar gembira azab yang pedih itu adalah peringatan. Ya, mereka-mereka itu harus dikasih peringatan yang benar, yang serius. Ya, peringatannya itu, saudaraku, kamu kalau kayak seperti ini nanti akan dapat azab yang sangat pedih dari Allah.
Nah, dengan harapan dia kemudian bertaubat, berhenti. Kalau dia berhenti bertaubat, maka ini adalah peringatan itu akan menjadi kabar gembira buat dia. Gitu maksudnya, ya. Tapi secara umum ini adalah bahasa atau gaya bahasa ironi, di mana kita ngomong sebaliknya, udah ada anak kita lagi batuk, lagi pilek, makan es krim terus, minta es krim terus. Nah, udah nggak apa-apa, tak beliin ayah sekalian 1 karton, 1 kotak itu, habisin ya. Nah, gitu kurang lebih. Ya, udah kalau nggak modelnya sombong, nggak mau mendengarkan ayat Allah, yang nggak mau dikasih peringatan, udah lakukan terus saja. Ini ada kabar gembira nih, kabar gembira adalah siksa Allah yang sangat pedih. Adzabun alim. Mudah-mudahan Bapak Ibu, kita termasuk orang-orang yang bisa selalu dapat hidayah untuk bisa mendengarkan nasihat, tausiah, peringatan-peringatan, ya, sehingga kita termasuk golongan orang-orang yang bertakwa dan tidak mendapatkan azab Allah yang sangat pedih. Dijauhkan dari azab Allah yang sangat pedih. Allahumma amin ya rabbal alamin. Dan itu harus diusahakan, diikhtiari, dilatih, Bapak Ibu. Dilatih setiap kali kita mendengar nasihat, setiap kali mendengarkan feedback, masukan, kita itu hatinya gembira. Bukan hanya lapang, bukan hanya mendengarkan, tapi gembira dan berterima kasih. Sayyidina Ali itu kalau difitnah loh ini. Ya. Fitnah itu kan nggak benar ya. Ini nggak benar. Ya. Difitnah nggak benar saja, Sayyidina Ali berterima kasih dan ngasih hadiah uang. Atau itu ka dirhamaini li fitnatika. Aku kasih 2 dirham kepada kamu karena engkau telah memfitnahku. Difitnah malah dikasih hadiah. Ya. Kenapa? Padahal Sayyidina Ali itu bukan orang yang kaya. Hadiahnya uang pula. Karena bahkan dengan fitnah pun Sayyidina Ali itu mendapatkan tausiah, mendapatkan peringatan, mengambil hikmahnya. Peringatan atau manfaat seperti apa kalau kita dapat fitnah? Peringatan agar kita tidak melakukan yang difitnahkan itu. Misalnya kita difitnah mencuri. Kita benar-benar tidak merasa mencuri. Ya. Gimana perasaan kita? Marah kan? Marah pasti. Biasanya kita marah, ngelabrak gitu. Kurang ajar sampai memfitnah saya. Tak tuntut nanti ke muka hukum. Nah, gitu kan. Sayyidina Ali tidak. Sayyidina Ali, terima kasih ya Bu, udah memfitnah saya. Terima kasih ya Pak, udah nuduh saya mencuri. Insya Allah, wallahi saya tidak mencuri, tapi saya berterima kasih. Saya kasih Bapak 2 dirham. Loh kenapa dikasih 2 dirham? Karena Bapak telah memperingatkan saya agar saya tidak mencuri. Ibu sudah memfitnah saya, itu sama dengan memperingatkan saya. Hei, kamu jangan sampai seperti yang difitnahkan mereka ya. Jangan sampai mengerjakan. Bukan malah sebaliknya. Wah udahlah saya udah dituduh mencuri. Udahlah mencuri sekalian. Daripada saya nggak mencuri tapi dituduh mencuri. Nggak begitu konsepnya. Justru fitnah itu jadi cambuk. Ya, jadi peringatan kepada kita agar kita tidak melakukan itu. Itulah mengapa Sayyidina Ali berterima kasih. Sampai ngasih 2 dirham. Nah kita ini levelnya kalau belum sampai Sayyidina Ali, minimal levelnya adalah kita berterima kasih, kita bersyukur kalau ada orang yang memberikan peringatan kepada kita, mengingatkan kita, ya, memberikan tausiah kepada kita, ya. Kita berterima kasih sehingga terekspresikan dengan baik, ya, ekspresi tubuh kita itu gembira, wajah kita itu senang, ya. Kalau ada orang yang ngasih masukan dan kita tulus, benar-benar berterima kasih ya Bu, saya sudah diingatkan. Ya, ekstrimnya bayangin tadi, kita mau masuk ke dalam jurang, lalu ada orang yang narik kita dan mengingatkan kita. Kita berterima kasih. Nah, kalau kita sudah bisa berterima kasih, ya senang dan berterima kasih kalau ada orang yang mengingatkan, oh itu keren banget dan insya Allah itu termasuk tanda-tanda orang yang bertakwa. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bisa selalu menghargai
peringatan-peringatan, tausiah, feedback, masukan, kritik, saran untuk kita semuanya. Dan kita dijauhkan dari orang-orang yang sombong apabila dikasih peringatan memalingkan muka dan seolah di telinganya ada sumbatan tidak mau mendengarkan masukan dari orang lain. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, terima kasih Bapak Ibu. Matur nuwun Ustaz. Mari